Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Syahadatan nahya biha wa namutu alaiha wa nalqallaha biha wa ba'du. Bapak Ibu jamaah Masjid An-Nur yang berbahagia, seperti yang sudah saya sampaikan dalam kultum semalam, bahwa dalam surat Al-Baqarah ayat 185, ayat 186 ada tema besar. Satu adalah tentang asyamu fi Ramadan, yaitu puasa di bulan Ramadan. Sudah banyak yang menjelaskan dan ini sudah saya sampaikan berkali-kali. Sekarang yang nomor 2 adalah nuzulul Quran. Kemudian yang nomor 3 adalah ad-du'a'u wa taqarrub, berdoa dan mendekatkan diri. Bapak Ibu jamaah Masjid An-Nur yang berbahagia, dalam surat At-Taubah ada dijelaskan bahwa dalam 1 tahun itu ada 12 bulan. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna iddatasyuhuri indallah isna asyara sahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Sesungguhnya bilangan bulan dalam 1 tahun ini ada 12 bulan di dalam kitab Allah, di mana 12 bulan itu Allah menciptakan langit dan bumi. Dari 12 bulan itu ada 4 bulan yang dimuliakan. Yaitu apa? 4 bulan itu Rajab. Di bulan Rajab itu bulan yang dimuliakan oleh Allah. Rajab, Sa'ban, dan puasa. Tapi ini adalah bulan Rajab. Kemudian ada 3 bulan lagi yang terpisah, yaitu bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, bulan Muharram. Ini bulan setelah bulan puasa, yaitu Syawal. Yang 3 ini berurutan, yang Rajab ini terpisah. Dalam 4 bulan itu, maksiat yang kita lakukan pada bulan-bulan tersebut itu adalah dosa besar. Kemudian kalau dalam bulan Ramadan, amal baik yang kita lakukan itu adalah pahalanya besar. Jadi 4 bulan itu supaya kita bersiap-siap untuk menjauhi larangan. Untuk itu ada 4 bulan yang dimuliakan, yang seharusnya kita tidak melakukan dosa-dosa. Sebetulnya cari dosa dengan cari pahala itu lebih gampang cari pahala. Saya kasih logika. Jadi itu 3 bulan itu kan, 4 bulan itu kalau melakukan dosa besar. Sekarang kalau tidak, pahala besar. Nah, gitu loh. Tidak itu berarti tidak melakukan dosa, bukan berarti kita melakukan amal baik.
Misalnya gini, naudzubillah, kita mau mendolimi orang, dosa besar, tidak jadi pahala besar. Tadi gampang mana? Gampang cari pahala sebetulnya, karena pekerjaan buruk itu niat saja tidak akan diberi sanksi, dan ketika gagal tidak jadi melakukan hal yang buruk maka pahala. Begitulah rahmat Allah kepada kita semua. Supaya apa? Supaya kita menghindar dari hal-hal yang dilarang oleh Allah. Kita mau judi belum dosa, tapi kalau sudah judi kita dosa. Tidak jadi judi, pahala besar. Kan gampang, makanya niat aja perbuatan jelek tapi nggak jadi, kayak gitu loh. Pahalanya besar. Nah, di bulan Ramadan ini tidak cukup niat akan mendapat pahala besar, tidak cukup niat. Besok puasa niat, taunya ketemu temennya di jalan, masuk warung. Nah, itu dosa, tidak jadi pahala meskipun sudah niat habis tarawih, niat besok puasa Ramadan. Oleh karena itu dalam surat Taubah 36 tadi, karena sangat besar sanksinya daripada perbuatan dosa di bulan-bulan selain bulan tersebut atau pada bulan-bulan tersebut, maka fala tazlimu fihinna anfusakum, jangan kau dolimi diri kalian pada bulan-bulan tersebut. Jangan kau melewati batas yang telah ditentukan oleh Allah pada bulan-bulan tersebut. Jadi dolim itu maknanya, orang bilang dolim, menyakiti orang, dolim. Karena apa? Ketika orang menyakiti orang, berarti orang sudah melampaui batas. Misalnya duduk di sebuah bis, bayar kursi 1, misalnya ini, kemudian kan kursinya 1, membayarnya 1 karcis, terus pantatnya mogol sampai ke yang lain. Nah, itu namanya menyakiti orang. Berarti apa? Melampaui batas kursi yang telah ditentukan. Seperti itulah. Nah, subuh ini kajian selanjutnya adalah pada masalah Lailatul Qadar atau Nuzulul Quran. Sebetulnya Al-Quran mengenai Nuzul Quran itu banyak sekali, tetapi kita mau kaji yang mudah saja, yaitu seperti yang dibaca oleh Mas Fikri tadi dalam rakaat kedua, inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar lailatul qadri khairum min alfi syahr tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Jadi salamun hiya hatta matla'il fajr. Al-Quran, kita tahu bahwa Al-Quran itu turun pada bulan Ramadan, yaitu dari Loh Mahfud ke Baitul Izzah, yaitu sama dunia, pada bulan yang mulia. Berbagai amal baik pahalanya dilipat gandakan, lebih-lebih pada malam Lailatul Qadar, yang Lailatul Qadri khairun min alfi syahr, bahwa malam Lailatul Qadar itu pahalanya khairun min alfi syahr. Jadi ayat ini
sebetulnya menjelaskan bahwa di dalam Lailatul Qadar itu banyak kebaikan, agar supaya syukur kita mau mentadabburi Al-Quran, mau memahami Al-Quran dan mengamalkan hukum-hukum Al-Quran. Jadi ayat itu mengajak orang untuk berpikir, mengajak orang untuk mengkaji Al-Quran, dibaca murattal juga kemudian difahami. Kita pelajari surat Al-Qadar. Surat Al-Qadar itu sebelumnya ada surat, yaitu surat apa, Mas? Sebelum Al-Qadar, Al-Alaq. Iqra, bacalah. Apa yang dibaca? Yang diturunkan itulah, yaitu Al-Quran. Karena di dalam Al-Quran berbagai banyak ilmu pengetahuan yang harus kita pelajari. Jadi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Kemudian Iqra wa rabbukal akram, yang kemudian diakhiri dengan wasjud waqtarib. Ini maknanya apa? Maknanya bahwa Lailatul Qadar itu adalah Lailatul Sujud wa Lailatul Iqtirab, di mana pada malam Lailatul Qadar yang bagusnya lebih dari 1000 bulan itu kita perbanyak untuk sujud. Nah, sujud di sini maknanya bukan sujud saja, tapi ya sholat. Karena ada sholat, sujud itu kadang-kadang sholat itu di dalam Al-Quran dengan kata-kata sujud. Makanya di sini wasjud waqtarib. Jadi surat Al-Alaq kan Iqra, bacalah. Orang bertanya, apa yang dibaca? Komik, surat kabar? Bukan, tapi yang dibaca surat berikutnya menjelaskan yang dibaca. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Jadi pertama surat Al-Alaq, kita disuruh membaca. Kemudian surat Al-Qadar. Kemudian surat setelahnya adalah surat Al-Bayyinah. Al-Bayyinah itu menjelaskan apa? Menjelaskan yang diturunkan, yaitu menjelaskan Al-Quran. Jadi kalau inna anzalnahu, sesungguhnya kami menurunkan hu itu siapa? Hu itu apa? Hu itu dijelaskan di dalam surat Al-Bayyinah. Apa? Rasulun minallahi yatslu suhufam mutahharah. Jadi yang diturunkan adalah Al-Quran. Kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad. Yang diturunkan suhufam mutahharah. Di dalamnya fiha kutubun qayyimah. Jadi surat Al-Bayyinah itu intinya menjelaskan, maka dinamakan surat Al-Bayyinah. Al-Bayyinah itu maknanya adalah penjelasan. Penjelasan apa? Penjelasan surat yang turun, bukan surat yang ditaruh dalam urutan Al-Quran sebelum surat Al-Bayyinah. Rasulun minallahi yatslu suhufam mutahharah fiha kutubun qayyimah.
Jadi di dalam suhuf itu ada tema-tema besar yang berdiri tegak dan jelas. Maka kita kalau ngaji fikih itu istilahnya ada kitabul ilmi, kitabul jihad, kitabut thaharah. Maka kitab di sini malah ada tema-tema besar yang ada di dalam Al-Qur'an yang kita kadang melalaikan. Padahal itu bagian daripada yang harus kita tadabburi. Maka kemudian wama umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa. Nah, dalam ujung ayat Al-Bayyinah, jazaa'uhum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha. Jadi ujung daripada puasa kita ini yang dijelaskan di dalam surat Al-Bayyinah, yang menjelaskan Al-Quran, yang kita kaji pada hari-hari ini, yang pahalanya lebih besar dari pahala pengajian biasa di hari-hari yang lain. Maka pahalanya adalah surga yang mengalir di bawahnya itu sungai-sungai yang tak mungkin pernah ada berhenti. Nomor 2, pahalanya adalah radhiyallahu anhum wa radu anhu dzalika liman khasya rabbah. Itulah ilmu-ilmu dengan berbagai macam ragam ilmu pengetahuan yang dikandung di dalam Al-Quran, dan itu telah diperintahkan suruh kita membaca, kita disuruh mentadabburi yang diturunkan pada malam Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Dan dalam akhir surat itu diakhiri dengan wasjud waqtarib. Maka malam Lailatul Qadar itulah yaitu malam sujud dan malam taqarrub ilallah. Sekarang pertanyaan, saya bukan menyuruh bapak-bapak bertanya, tapi saya sendiri. Sekarang pertanyaan, Lailatul Qadar itu kapan sih? Tentu para ulama banyak pendapat, tetapi hadis dari Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-asru ahyal laila wa iqada ahlahu wa jadda wa sadda al-mizan. Maaf Pak ya, agak lama sedikit gitu. Sabar ya, supaya tuntas. Aisyah radhiyallahu anha qalat, dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-asr, apabila sudah masuk 10 akhir, maka Rasulullah ahya al-laila, menghidupkan malam. Membangunkan istrinya, anaknya, kemudian wajadda, menekuni, kemudian wasadda al-mizaro, mengencangkan sarungnya. Kata-kata mengencangkan sarungnya ini adalah kinayah. Kinayah itu apa toh? Maksudnya bahwa dihimbau untuk menghindar dari istri gitu. Jadi Rasulullah benar-benar memperhatikan sekali dengan akhir 10 akhir di bulan Ramadan.
sekarang pertanyaannya, tanggal berapa sih malam Lailatul Qadar yang rojih? Nah, di sini kita jadi pusing karena ada yang ikut puasa dengan global, ada yang puasa regional. Itu Mas Fikri. Saya sih ikut puasa yang global supaya gampang dihitungnya. Para ulama berpendapat yang rojih, tapi ini bukan hukum, hanya pendapat ijtihad secara matematis. Mengapa di situ Lailatul Qadar diulang-ulang 3 kali? Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfama adraka ma Lailatul Qadar. 2. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Berarti kan 3 kali. Para ulama menghitung, coba menganalisa. Huruf Lailatul Qadar itu ada 9, yaitu lam, ya, lam, ta, alif, lam, qaf, dal, ra. 9 kali 3 berapa Pak? 27. Jadi Lailatul Qadar disebut dalam surat Al-Qadar itu 3 kali. Kemudian para ulama beristihad secara matematik, dikalikan 3 maka menjadi 27. Dengan demikian besok tanggal 27 jangan sampai kita ini meninggalkan sesibuk apapun, karena itu pendapat yang rojeh. Kalau tanggal berapa ya, 21, 22, 23, oke kita kerjakan ya, tidak kemudian itu buang-buang waktu meskipun 27 tidak gitu ya, tetapi 27 jangan sampai kita terlena, karena 27 itu adalah tanggal di mana yang rojih menurut ulama. Maka ayat-ayat asyam diakhiri dengan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun. Apabila hambaku memohon kepadaku, maka sesungguhnya aku dekat. Uji budak watadai, aku yang akan menjawab doanya seseorang yang berdoa ketika dia berdoa. Idza da'a, ketika dia sungguh-sungguh berdoa. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsudu. Mudah-mudahan kesempatan pada akhir 10 akhir bulan Ramadan, mudah-mudahan kita tetap masih semangat untuk mengejar final, untuk agar kita ini tidak sia-sia hidupnya. Maka jangan lupa, khususnya yaitu tanggal 27 rembulan, bukan 27 tanggalan biasa. Aku qauli hadza astaghfirullahaladzim li wa lakum innallaha wal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.